Oke, mulai. Sip. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizal dengan NIM 23030150777. Ini ada model OSI layar, yaitu operasi sistem interface. Apa yang dimaksud dengan model OSI, yaitu komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga International Organization for Standardization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection, yaitu OSI atau disebut OSI. Model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Model OSI tersebut terbagi atas 7 layar. Oke, perhatikan gambar berikut nih. Jadi OSI layar ini ada 7. Yang pertama itu ada physical. Terus yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada layar transport, yang kelima ada layar session, presentation, dan application. Model OSI layar ini biasanya dibacanya dari atas, dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan recycle. Gitu. Jadi bagian-bagian ini udah sesuai. Mungkin penjelasannya ada di selanjutnya. Oke, yang pertama ini ada cycle. Nah, penjelasannya physical layar ini yang paling sederhana berkaitan dengan elektrikal dan optikal. Koneksi antar peralatan data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel transceiver dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berada pada layar ini. Yang kedua ada data link, direct link control, aksesnya buat media. Data link layar ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layar fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antara media network dan layar protokol yang lebih high level. Layar data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binari yang berasal dari level yang lebih tinggi kepada paket discrete sebelum ke layar fisikal. Akan mengirimkan frame atau blok dari data melalui satu network. Ini Ethernetnya 802.2 dan 802.3 ya, dan selanjutnya. Yang ketiga ada network address and base path determination. Network layer, tugas utama dari network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket yang dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda pada suatu network lain. Contohnya itu IP Internet Protocol umumnya digunakan untuk tugas ini. Protokol lain seperti IPX, Internet Packet Exchange, atau perusahaan novel lain telah memprogram protokol menjadi beberapa seperti XPX dan NCP. Protokol ini dimasukkan ke sistem operasi network. Fungsinya itu pada layer network ini ada 4, membagi aliran data biner ke paket discrete dengan panjang tertentu, mendeteksi error, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak, dan mengendalikan aliran. Selanjutnya transport layer. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP atau SPX.
Yang satu ini digunakan oleh network, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Oke, selanjutnya ada di session interhost communication. Layer session ini menyediakan dua layer di atasnya melakukan koordinasi komunikasi entity layer yang diwakilkannya. Beberapa protokol pada layer ini contohnya ada NetBIOS, suatu session interface dan protokol yang dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Selanjutnya ada NetBIOS, NetBIOS Extend User Interface, suatu pengembangan NetBIOS yang digunakan produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Yang selanjutnya ada ADSP, Apple Talk Data Stream Protocol atau PAP, yaitu Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses jaringan Apple Talk. Yang keenam ini ada data presentation. Layer presentation ini dari model OSI ya melakukan hanya suatu fungsi tunggal, yakni translasi dari berbagai tipe sintaks sistem. Contohnya koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan koneksi dari EBCDIC, karakter encoding, format ke ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Konversi data dan enkripsi yang mungkin ditangani oleh layer ini. Yang ketujuh ada application network process to application. Layer ini yang paling cerdas berada pada gateway. Beberapa pada gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antar aplikasi yang berjalan pada komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user beroperasi padanya. Protokolnya seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 dan berada pada layer application ini. Nah, ini ada peer-to-peer communication-nya, ada destination. Nah, misalnya nih dari kita mau ngirim sebuah data, jadi itu tuh dimulainya dari layer 7 dulu. Jadi di application lanjut ke presentation, lalu dari presentation ke session, transport, lalu ke network, data link, dan physical. Setelah itu semua sudah, lalu mengirimkan data tersebut. Nah, kebalikannya, jadi dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Apa aja nih kayak pengertiannya? Dari host A ke, misalnya kita ngirim dari host A ke host B. Di application ini yaitu isinya data-data. Jadi di application, presentation, dan session ini mereka mengirim data, lalu mereka menuju ke transport, yakni segmen. Dari segmen menuju ke network, dikirim paket menjadi paket, lalu diubah menjadi data link, yakni frame, lalu di terakhir itu berubah menjadi bit. Ini bagian TCP/IP modelnya. OSI modelnya itu ada 7 ya tadi, dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, kalau TCP/IP modelnya itu dari
3 ini application presentation session itu di bagian application, lalu di transport networknya itu internet, dan yang kedua terakhir data link dan physical ini adalah network aksesnya tuh. Nah ini encapsulation. Nah jadi pengertiannya ini kita misalnya ngirim data nih dari PC A ke B, destinasinya itu pertama dari application, lalu dari application presentation dan session itu dia mengirimkan data stream, lalu di transport itu diubah-ubah menjadi datanya itu diubah-ubah dari 3 ini, lalu setelah dari transport masuk ke network ini network header datanya diubah, lalu ke data link yakni frame header, terus di sini ada diubah lagi nih dari frame header, network header, data, dan frame trailer. Yang terakhir di physical diubah menjadi bit tuh. Oke, mungkin nama-nama masing layer. Oke, mungkin segitu aja penjelasan OSI layer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.